Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPA 2 ingin menjelaskan mengenai tugas kimia bab minyak bumi. Sebelumnya, kami mohon maaf apabila ada kesalahan informasi dan cara penyampaian kami. Dengan anggotanya yaitu 1. Acai Ridho Davita, 2. Ajeng Dwi Fatmawati, 3. Gilda Zoya Zahara, 4. Safira Erlianti, dan yang kelima, Firsanda Mizaluna Winata. Subbab yang pertama yaitu proses terbentuknya minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang sangat penting bagi keberlangsungan segala industri di dunia dan terbentuk melalui proses yang sangat lama. Oleh karena itu, minyak bumi dikelompokkan sebagai SDA yang tidak terbarukan. Berikut ini ada 3 teori yang menjelaskan proses terbentuknya minyak bumi. Yang pertama yaitu teori biogenetik atau teori organik. Yang kedua, teori anorganik. Yang ketiga, teori duplex. Yang pertama, teori biogenetik atau teori organik. Menjelaskan bahwa minyak bumi dan gas terbentuk karena banyaknya binatang dan tumbuhan yang tertimbun oleh endapan lumpur. Endapan lumpur ini kemudian dialirkan oleh sungai ke lautan dan mengalami pengendapan di dasar laut yang lamanya ribuan tahun bahkan jutaan tahun. Dikarenakan oleh pengaruh temperatur yang tinggi, waktu lama, serta tekanan yang begitu hebat, menyebabkan hewan dan tumbuhan yang mati itu lama-kelamaan berubah menjadi bintik-bintik gelembung minyak bumi dan gas. Teori yang kedua yaitu teori anorganik. Menjelaskan bahwa terbentuknya minyak bumi dan gas disebabkan oleh aktivitas bakteri sehingga menyebabkan unsur-unsur nitrogen, oksigen, belerang, serta zat-zat organik yang terkubur berubah seiring aktivitas bakteri yang menyebabkan pembentukan zat serta seperti minyak bumi yang mengandung hidrokarbon. Teori yang ketiga yaitu teori duplex. Merupakan perpaduan antara kedua teori sebelumnya yang menjelaskan bahwa minyak bumi dan gas berasal dari organisme laut, baik hewan atau tumbuhan. Menurut perkiraan, minyak bumi berasal dari materi hewani, sedangkan gas berasal dari materi nabati. Jadi kesimpulannya, proses terbentuknya minyak bumi dapat terbentuk dari sisa organisme yang mati dan terkubur dari masa yang sangat lama. Komposisi minyak bumi. Minyak bumi adalah campuran kompleks yang sebagian besar atau sekitar 90 hingga 97% terdiri dari senyawa hidrokarbon. Komponen kecil lainnya meliputi senyawa-senyawa karbon yang mengandung nitrogen, oksigen, ataupun belerang. Minyak bumi memiliki beberapa manfaat. Pertama, sebagai bahan bakar. Contoh minyak bumi yang dijadikan bahan bakar residu adalah solar, bensin, bensol, dan minyak tanah. Yang kedua, sebagai produksi bahan serat. Rayon, polister, nilon, dan bahan tekstil sintetis merupakan beberapa jenis bahan serat yang menggunakan komponen minyak bumi. Yang ketiga, sebagai sumber gas cair. Salah satu produk gas cair dari hasil minyak bumi yaitu LPG. Dan yang keempat, petrokimia, yang meliputi pupuk urea, lilin, cat, kosmetik, atau karet nilon. Subbab yang kedua yaitu fraksi minyak bumi. Fraksi minyak bumi adalah hasil dari pemisahan atau kondensasi minyak bumi yang berupa cairan. Terjadi dalam 2 pengolahan, yaitu pengolahan tahap pertama dan pengolahan tahap kedua. Pengolahan tahap pertama yaitu dilakukan distilasi bertingkat. Hasilnya yaitu fraksi pertama dihasilkan LPG, fraksi kedua dihasilkan nafta atau gas bumi, fraksi ketiga dihasilkan kerosin atau minyak tanah dan aftur, fraksi keempat dihasilkan solar, dan fraksi kelima dihasilkan residu. Pengolahan tahap kedua. Pengolahan tahap kedua merupakan lanjutan dari tahap pertama. Prosesnya meliputi 1. Perengkahan atau cracking, yaitu pemecahan rantai, pembentukan alkil, polimerisasi, atau penggabungan rantai karbon, reformasi atau perubahan struktur, dan perubahan isomer. Proses yang kedua yaitu proses ekstraksi, yaitu pembersihan produk menggunakan pelarut.
Proses yang ketiga yaitu kristalisasi, yaitu pemisahan produk berdasarkan perbedaan titik didih. Dan proses yang terakhir yaitu pembersihan kontaminasi dengan menambahkan soda kaustik atau NaOH, tanah liat atau hidrogenasi. Subbab yang ketiga yaitu mutu bensin. Bensin adalah salah satu fraksi minyak bumi yang digunakan sebagai bahan bakar mesin dan kendaraan bermotor. Bensin terdiri dari campuran isomer heptana C7H16 dan oktana C8H18. 1. Mutu bensin ditentukan oleh jumlah ketukan yang ditimbulkan atau nilai oktan. Semakin tinggi mutu bensin, maka jumlah ketukan semakin sedikit dan angka oktannya semakin tinggi. Dalam menentukan bilangan oktan, menggunakan nilai N heptana dan isooktana. Isooktana memberikan ketukan paling sedikit diberi nilai oktan 100 dan N heptana menghasilkan ketukan paling sedikit diberi nilai 0. 2. Jenis-jenis bensin dan bilangan oktannya. Premium mempunyai nilai oktan 88. Ini berarti mutu premium setara dengan campuran 88% isooktana dan 12% N heptana. Pertalite mempunyai nilai oktan 90. Ini berarti mutu pertalit setara dengan campuran 90% isooktana dan 10% N heptana. Pertamax mempunyai nilai oktan 92. Ini berarti mutu pertamax setara dengan campuran 92% isooktana dan 8% N heptana. Pertamax turbo mempunyai nilai oktan 98. Ini berarti mutu pertamax turbo setara dengan campuran 98% isooktana dan 2% N heptana. 3. Cara meningkatkan mutu bensin. Pada umumnya, bensin menimbulkan banyak ketukan, karena sebagian besar bensin merupakan hasil penyulingan terdiri dari alkana rantai lurus. Untuk itu, perlu dinaikkan angka oktannya agar tidak menyebabkan mesin mudah aus. Peningkatan nilai oktan dapat dilakukan dengan cara berikut. 1. Menambahkan tel atau tetraethylit yaitu PB atau C2H5. Dengan menambahkan 2-3 ml tel ke dalam 1 galon bensin dapat menaikkan nilai oktan 15 poin. Adanya timbal sisa pembakaran dapat mengendap di mesin, maka perlu ditambahkan senyawa 1,2 dibromoetana yang akan mengikat timbal PbBr2 yang mudah menguap. Akan tetapi, PbBr2 yang berasal dari bensin dapat menimbulkan pencemaran dan juga berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu, saat ini penggunaan timbal untuk meningkatkan angka oktan sudah ditinggalkan. Yang kedua, dapat menambahkan MTBE atau metil tersier butyl ether C5H12O. Yang ketiga, dapat menambahkan etanol C2H6O. D. Pembakaran hidrokarbon. 1. Pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Pembakaran sempurna terjadi ketika hidrokarbon terbakar dengan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida dan air. Persamaan reaksi umum, contohnya pembakaran sempurna propana gas dalam LPG. Reaksi C3H8 plus 5O2 menghasilkan 3CO2 plus 4H2O. Pembakaran tidak sempurna terjadi apabila tidak ada oksigen yang cukup untuk membakar bahan bakar sepenuhnya menjadi karbon dioksida dan air. Contohnya, pembakaran tidak sempurna propana gas dalam LPG. Reaksi 2C3H8 plus 7O2 menghasilkan 2C plus 2CO plus 2CO2 plus 28H2O. 2. Dampak hasil pembakaran. Yang pertama yaitu CO2 atau karbon dioksida. Gas ini tidak berwarna dan tidak berasa. Tergolong gas rumah es sehingga meningkatkan kadar gas CO2 di udara. Dapat meningkatkan suhu permukaan bumi atau yang biasa disebut dengan pemanasan global. B. CO atau karbon monoksida. Gas ini juga tidak berwarna dan juga tidak berbau. Bersifat racun, dapat menimbulkan rasa sakit pada mata dan saluran pernapasan yaitu paru-paru. Bila masuk ke dalam darah melalui pernapasan gas, ini bereaksi dengan hemoglobin darah membentuk karbon hemoglobin atau COHB. Yang ketiga yaitu partikulat karbon. Partikulat karbon adalah partikel karbon pada pencemaran udara yang berada di udara bersama-sama dengan zat lain.
biasanya bercampur dengan asam hasil pembakaran. Yang D, timbal atau Pb. Tingginya kadar timbal dalam udara mengakibatkan tingginya kadar timbal dalam darah. Yang E, oksida belerang dapat larut dalam air hujan menyebabkan terjadinya hujan asam. Belerang dioksida yang terhisap pernapasan bereaksi dengan air di dalam saluran pernapasan, membentuk asam sulfit yang dapat merusak jaringan dan menimbulkan rasa sakit. Yang F, asap kabut NO, menyebabkan berkurangnya daya pandang, iritasi pada mata, dan saluran pernapasan, menjadikan tanaman layu, menurunkan kualitas materi. Poin ketiga yaitu cara mengatasi dampak pembakaran. Yang pertama, melarang dan mengurangi penggunaan bensin yang mengandung timbal atau Pb. Pemeliharaan alat pembakar knalpot kendaraan yang menghasilkan proses pembakaran yang sempurna. Yang kedua, memperhatikan kualitas bahan bakar. Makin baik kualitas bahan bakar, makin baik daya bakarnya sehingga akan mengurangi polusi. Yang ketiga, mengganti bahan bakar dengan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Yang keempat, menurunkan kadar sulfur sehingga pada saat pembakaran mengeluarkan sulfur oksida lebih sedikit. Yang kelima, menggunakan bahan bakar alternatif yang membakar lebih bersih dan bensin dan minyak diesel berupa campuran berwawasan lingkungan. Campuran ini merupakan formulasi ulang yang menurunkan daya penguapan sehingga menurunkan konsentrasi benzena dan komponen beracun lainnya. Yang keenam, meningkatkan kualitas kendaraan bermotor, antara lain dengan mengembangkan sarana untuk memanaskan katalis agar mesin kendaraan dapat berjalan lebih cepat dan mengurangi polusi. Yang ketujuh, dengan cara menggunakan tenaga baterai sebagai sumber tenaga penggerak kendaraan bermotor atau yang biasa disebut dengan motor listrik. Yang kedelapan adalah memproduksi bensin yang ramah lingkungan, misalnya bensin tanpa timbal. Yang kesembilan yaitu menggunakan EV atau Electronic Fuel Injection. Yang ke-10 yaitu memanfaatkan turbin angin dan sel tenaga matahari dengan tingkatan pencemaran 0. Sekian penjelasan yang kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan dari informasi dan cara penyampaian kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.